Halo Crusaders, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Perkembangan teknologi nggak hanya dirasakan masyarakat aja ya, tapi begitu juga dengan dunia militer. Hal itu bisa dibuktikan dari senjata yang mungkin kita pikir cuma ada di film, tapi sekarang benar-benar sudah ada di dunia nyata. Berikut ini ada beberapa teknologi militer yang luar biasa. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Hyperstat Biotechnology Corp, perusahaan asal Kanada, dikabarkan telah mengembangkan suatu bahan untuk keperluan militer yang mampu menciptakan ilusi tembus pandang bagi penggunanya. Bahan yang digunakan adalah quantum stealth, yang dimana benar-benar bisa menghapus visual seperti anti-infrared, bahkan bisa menghilangkan bayangan pemakainya loh guys. CEO of Hyperstealth Biotechnology Corporation, and in 2010 I figured out invisibility. Quantum stealth is a patent-pending light device. Karena keunggulan inilah, bahan tersebut sangat cocok digunakan oleh tentara yang melakukan operasi pada siang hari untuk menghindari musuh mereka. Nggak cuma itu, teknologi ini juga bisa digunakan untuk menyembunyikan pesawat udara, tank, atau kapal selam. Wih, keren banget ya guys. Jadi kayak jubah Harry Potter gitu ya. Kalian penggemar Star Wars pasti tahu kan apa itu force field? Nah, ternyata teknologi force field juga diterapkan di dalam dunia militer loh guys. Kalau di film, force field sendiri adalah medan gaya yang dapat melindungi bangunan atau seseorang dari serangan berupa peluru atau imbas dari bom yang diledakkan. Inside it different from its surroundings. Since the shield also absorbs light, everyone protected by the system will be completely. Nah, begitu juga di militer, teknologi force field sedang dikembangkan untuk digunakan agar melindungi tank dari serangan. Jadi sebelum tembakan dijatuhkan, tank tersebut sudah siap melindungi dirinya. Dalam melindungi negaranya dari serangan via udara, Israel punya teknologi yang canggih. Mereka mengandalkan sistem pertahanan udara yang disebut Iron Dome. Kalau dilihat dari langit, bentuknya akan seperti asap yang meluncur gini guys. Militer Israel bahkan mengklaim bahwa teknologi ini bisa melumpuhkan roket loh guys. Kalau punya kostum kayak Iron Man pasti keren banget ya guys. Tapi ternyata di dunia militer beneran ada loh kostum seperti Iron Man. Namanya Exoskeleton Suit. Alat tempur era baru ini bisa meningkatkan kemampuan fisik penggunanya. Udah gitu ada sistem pembimbing pada visor di dalam helm mirip kayak punya Tony Stark. Maximize the operator's combat effectiveness. Exoskeleton ini berfungsi supaya para tentara mengurangi beban pada sistem otot dan tulang mereka, memudahkan dalam gerak dan bisa membuat segalanya lebih mudah, apalagi jika harus membawa ransel 50 kg. Bahkan perancangnya saat ini sedang mengerjakan bahan khusus supaya helm berkostum ini bisa berubah warna sesuai medan perang untuk berkamuflase. Gokil, keren banget ya. Nggak hanya di film-film aja guys, teknologi laser juga dipakai dalam militer. Bukan laser biasa seperti yang sering kalian lihat di pasaran ya guys, tapi dibuat menyerupai mesin khusus kayak begini. Laser ini diyakini akan menjadi senjata militer selanjutnya.
Keunggulan laser ini juga tidak memiliki hentakan dan tidak membutuhkan amunisi yang mahal tanpa khawatir habis selama daya cukup tersedia. Laser ini akan membidik kapal, rudal, dan drone hingga menghancurkannya dengan cepat. Dunia militer juga punya teknologi robot yang canggih guys. Robot berkaki 4 buatan Boston Dynamics ini bernama Spot yang dioperasikan menggunakan tenaga listrik. Spot diuji di Marine Corps Base Quantico, Virginia sebagai bagian dari evolusi penggunaan teknologi robotika untuk aktivitas militer masa depan. Layaknya anggota militer, robot pintar ini menjalani tes di medan berbeda, seperti perbukitan, daerah hutan, dan area pedesaan. Ia dikendalikan dari jarak jauh, sekitar 500 meter, menggunakan koneksi nirkabel oleh seorang operator. Robot ini juga dibekali sensor laser untuk memantau keadaan di sekitar. Mantap nggak tuh? Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa cara unik berbagai negara yang efektif. Ternyata nggak hanya di Indonesia aja negara yang menghadapi kasus meningkatnya pertumbuhan kucing liar. Negara Spanyol pun juga guys. Namun karena dianggap mengganggu karena seringkali buang kotoran di sembarang tempat, warga Spanyol punya cara nyeleneh untuk mengatasi hal tersebut, yakni dengan menaruh botol berisi air di setiap pintu masuk rumah. Loh, apa hubungannya ya? Aqui nessa casa me chamou a atenção porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garrafas. Emang sih sedikit aneh, tapi cara yang dilakukan para warganya ini terbilang efektif. Ada yang percaya bahwa kucing tidak suka mendekati botol karena mereka takut akan pantulan mereka sendiri. Ada juga yang menyebutkan jika kucing tidak mau mencemari air bersih sehingga enggan buang kotoran di dekatnya. Buat yang penasaran boleh nih coba sendiri di rumah. Soal hutang piutang memang terbilang permasalahan yang kompleks ya, tapi negara Cina punya metode yang unik untuk menagih hutang warganya, yakni dengan memanfaatkan layar bioskop. Jadi sebelum film bioskop dimulai, pihak bioskop bekerja sama dengan pemerintah akan memutar film pendek berisikan foto dan nama dari penunggak hutang. Nggak hanya itu guys, bahkan jumlah hutang mereka juga turut diperlihatkan. Biasanya penunggak hutang ini memiliki nilai hutang fantastis berupa pajak yang menunggak atau hutang terhadap salah satu lembaga. Walaupun bikin geleng-geleng kepala, tapi cara ini lumayan bikin jerah karena pengutang bakal malu dan dikenal banyak orang. Itu pun ya kalau masih punya malu ya. Nggak hanya di Cina guys, seorang warga Indonesia juga punya cara unik untuk menagih hutang terhadap temannya. Kesal hutang sebesar 300 juta belum juga dibayarkan, apalagi si pengutang justru malah menyelenggarakan pesta pernikahan mewah. Penagih hutang pun sengaja mengirimkan sejumlah karangan bunga dengan kalimat nyelekit. Kira-kira ampuh nggak ya? Biasanya kan yang ngutang yang lebih galak. Entah dapat ide dari mana, namun pihak keamanan di Montana kedapatan menerapkan cara nyeleneh untuk mengusir hewan bison. Di wilayah Montana, khususnya di Jalan Raya Yellowstone Barat, memang seringkali terdapat bison liar berkeliaran di daerah tersebut. Karena ulah hewan besar ini, sejumlah pengguna jalan pun harus terganggu dan tidak bisa memacu kendaraannya dengan normal. Biasanya pihak keamanan akan menyalakan lampu dan sirine untuk mengusir bison dari jalan raya, tapi nampaknya cara itu nggak terlalu efektif. Alhasil pihak keamanan pun memiliki ide dengan menyetelkan lagu dari grup band rock asal Australia, AC/DC, lewat speaker. Dan tanpa diduga nih, cara aneh itu justru berhasil membuat bison liar pergi dari jalan raya. Jangankan bison, Mimin kalau lagi bengong tiba-tiba disetelin lagu AC/DC aja juga bakal kaget kali ya. Biasanya setiap negara punya kebijakannya masing-masing untuk kepentingan warganya. Tapi uniknya, alih-alih bikin kebijakan, tapi lebih tepatnya Dubai menyelenggarakan sayembara. Sayembara itu mengajak warganya untuk menurunkan berat badan.
Namanya sayembara ya, tentunya ada hadiah yang menunggu. Jika seseorang mampu menurunkan berat badan, pemerintah akan memberikan 1 gram emas seharga Rp600.000 setiap kilogram berat badan yang berhasil diturunkan. Sedangkan untuk anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun akan mendapatkan 2 gram emas setiap kilogram berat badan yang hilang. Bisa dibayangin kan, semakin banyak bobot tubuh yang menyusut, bisa semakin banyak dapat emasnya deh. Ayo, yang lagi diet bisa langsung ke Dubai nih. Jika kalian pergi ke Cina dan seringkali melihat sesuatu yang aneh berbentuk piramida dan bagian atasnya terlihat tajam, jangan kaget ya. Ternyata benda-benda tajam itu sengaja diletakkan di bawah jembatan oleh pemerintah dengan tujuan agar gelandangan tidak tidur di kolong jembatan dan membuatnya kumuh. Tapi jujur aja ya, Mimin kurang suka sama cara yang dilakuin pemerintah Cina ini. Udah tahu gelandangan gak punya rumah dan kerjaan, baiknya disediain tempat untuk mereka tinggal dong, bukannya di mana-mana diusir. Ya gak sih? Di setiap negara, kemacetan memang salah satu masalah yang sering dihadapi, tapi uniknya, di saat negara lain berusaha untuk mengurangi keberadaan kendaraan pribadi di jalan raya dan lebih mengutamakan transportasi umum, namun di Filipina, tepatnya di kota Manila, justru sengaja menerjunkan 23 poluan cantik untuk mengurangi stres pengendara di jalan akibat macet. Dikutip dari Liputan 6, Manila menghadirkan 23 poluan berparas cantik di jalan raya bukan hanya untuk menurunkan tingkat stres akibat kemacetan, tapi juga membuat pengendara malu seandainya ingin melanggar lalu lintas. Mereka dipercaya akan berpikir ulang jika berniat tidak tertib di depan perempuan-perempuan cantik. Di Indonesia gini juga apa ya? Wah, bahaya juga sih, bisa-bisa digotong itu poluan. Canda bang.